Agama Islam kejam, membunuh, merampok, kawin sesuka nafsu. Salam Pak Ustadz, menurut kami bahwa agama Islam itu kejam, biadab, dan banyak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Karena agama Islam menyuruh untuk membunuh seluruh manusia yang dianggap kafir, membolehkan merampok harta milik orang lain yang dianggap kafir dengan istilah ghanimah, anfal, dan fai'. Agama Islam juga membenarkan adanya kawin poligami sesuka nafsu para lelaki, melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan seenaknya sendiri. Bukankah semua ajaran seperti itu adalah ajaran iblis? Apa yang kami katakan semua itu lengkap dengan bukti-bukti sejarah, dan dalilnya juga ada di dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Di antaranya ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang kelima, 29 dan 36. Quran surat Al-Anfal ayat 1 dan Quran surat An-Nisa ayat 3. Semua ajaran ini adalah ajaran iblis, tetapi di dalam Al-Quran mengaku sebagai ajaran dari Tuhan. Mana ada ajaran Tuhan menyuruh untuk membunuh, merampok, dan kawin sesuka nafsu lelaki. Pertanyaan berikutnya, Tuhan ingin semua manusia masuk surga. Neraka diciptakan untuk iblis setan. Karena mengikuti ajaran iblis setan, manusia ikut masuk neraka. Pertanyaannya, apakah membunuh sesama manusia yang disebut kafir, memaksa sesama manusia dengan ajarannya yang tidak masuk akal sehat, memusuhi, mengucilkan sesama manusia, kawin sesuka nafsu adalah ajaran iblis setan? Agama Islam itu kejam, biadab, suka membunuh manusia yang dianggap kafir, bebas merampok, suka kawin sebanyak-banyaknya. Inilah beberapa pertanyaan dan sekaligus pernyataan yang ada di dalam kolom komentar channel YouTube yang insya Allah akan kami jawab dan kami tanggapi. Baik, wahai saudaraku sesama manusia, sesama hamba Tuhan, ketahuilah bahwa agama Islam diturunkan oleh Tuhan kepada seorang nabi yang ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi kami Muhammad SAW seorang anak yatim, sehingga tidak mampu sekolah untuk membaca dan menulis, apalagi mempelajari kitab-kitab. Seluruh ilmuwan ahli sejarah mengakui hal itu, baik ahli sejarah muslim maupun non-muslim. Secara logika, mana ada sejarahnya seorang yang ummi, yang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis, tetapi mampu menyusun skripsi atau tesis atau disertasi setebal kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.000 ayat lebih. Para mahasiswa saja yang sekolah dan dididik mulai dari sejak usia 5 tahun di TK, lalu selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun lagi di SMA, minimal selama 12 tahun sekolah dan dididik. Belum ditambah TK selama 2 tahun dan selama 4 atau 5 tahun kuliah S1, total didikan di sekolah dan kuliah selama 16 tahun kurang lebih. Mana ada kisahnya di sepanjang sejarah dan di seluruh dunia, sepanjang sejarah seluruh dunia, seorang mahasiswa yang mampu menyusun skripsi sesempurna Al-Quran. Mungkin banyak yang mampu menyusun skripsi lebih tebal daripada Al-Quran hingga berjilid-jilid. Namun, apakah isinya lengkap dan sempurna seperti Al-Quran? Maksudnya lengkap dan sempurna dari segi keindahan tata bahasanya, dari segi isi dan kandungannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai tentang keesaan Tuhan, hukum-hukum kemanusiaan, etika bermasyarakat, kisah-kisah para nabi zaman terdahulu, dan lain-lain. Padahal
Sebelumnya Nabi kami Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil serta buku-buku yang lainnya. Karena memang beliau seorang nabi yang ummi. Jika tidak ada satu orang pun manusia yang mampu menyusun skripsi sesempurna Al-Qur'anul Karim, maka itu sebagai bukti nyata bahwa Al-Qur'anul Karim adalah wahyu dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi dan rasul yang benar-benar nabi dan rasul utusan Tuhan. Jika Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi dan rasul, maka semua ajaran dan tindakannya pasti bersumber dari wahyu Tuhan. Karena tidak mungkin seorang nabi dan rasul dibiarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, tuduhan bahwa agama Islam itu kejam, biadab dan banyak melanggar hak asasi manusia atau HAM adalah tuduhan yang salah, alias tuduhan yang tidak benar. Karena Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, tidak mungkin Sang Maha Pencipta itu menyuruh Rasulnya untuk membunuh, merampok, dan kawin sesukanya tanpa ada sebab dan alasan-alasan yang benar. Coba baca lagi secara yang baik dan benar. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW itu menyerang musuh duluan? Ataukah beliau berperang itu hanya karena ingin mempertahankan diri saja? Beliau Nabi Muhammad SAW selalu melarang umatnya untuk cari musuh. Tetapi jika ada musuh, maka beliau juga melarang umatnya agar tidak lari dari memerangi musuh. Karena Allah SWT sendiri mengajarkan bahwa tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, lan fisama laha, wallahu sami'un alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan sama sekali. Fid dini, di dalam urusan agama. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Kalau Allah SWT sendiri yang mengatakan bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam memaksa-maksa orang lain dengan cara membunuh, memerangi, merampok dan seterusnya. Jadi itu tidak benar. Tuduhan bahwa umat Islam itu kejam, biadab, kemudian suka membunuh, merampok, tidak benar. Adapun tentang dalil-dalil yang ditanyakan oleh penanya yang pertama, mari kita jawab satu persatu. Pertama, dalil dalam surat At-Taubah. At-Taubah artinya pertaubatan. Jadi kita harus bertaubat. Atau nama lainnya adalah surat Baro'ah. Baro'ah artinya berlepas diri. Berlepas diri dari orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang kejam dan sangat biadab karena telah menyekutukan Tuhan. Jadi orang-orang yang menyekutukan Tuhan itulah orang-orang yang sangat kejam dan biadab. Padahal Tuhan itu Maha Esa, tidak mungkin lebih dari satu. Jika Tuhan lebih dari satu, maka itu bukan Tuhan yang maha sempurna, bukan Tuhan yang maha segala-galanya. Masa ada Tuhan kok butuh Tuhan yang lain? Jika ada Tuhan tetapi masih butuh Tuhan yang lain, maka itu bukan Tuhan. Mana ada Tuhan kok tidak maha sempurna? Tuhan kok tidak maha segalanya? Jika ada Tuhan tetapi masih butuh penyatuan dua atau tiga Tuhan yang lain, maka itu juga bukan Tuhan. Karena Tuhan yang masih butuh pada sesuatu itu namanya Tuhan yang lemah, penuh kekurangan, dan tidak maha sempurna. Oleh sebab itulah Tuhan yang Maha Esa, maha sempurna, maha segalanya, yaitu Allah Ta'ala, Tuhannya seluruh Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia menjadi murka
Tidak ridho, tidak rela jika ada manusia yang berani menduakannya. Lah wong istri Anda saja akan marah dan murka jika Anda berani menduakannya. Walau istri Anda telah Anda beri rumah mewah, mobil mewah, emas perhiasan yang melimpah, tetapi hanya gara-gara Anda berani menduakannya, maka seluruh kebaikan Anda itu akan hilang lenyap di mata istri Anda. Istri Anda akan marah sejadi-jadinya. Padahal istri Anda itu telah Anda beri segalanya. Anda yang memberi. Istri Anda tidak memberi apa-apa kepada Anda, kecuali hanya memberi tubuhnya kepada Anda. Itu pun istri Anda juga selalu menikmati tubuh Anda. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada seluruh makhluknya. Lah kok kebangetan sekali jika ada manusia yang berani menduakan Allah. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala tidak ridho, Allah tidak rela, Allah murka kepada manusia yang menyekutukannya. Jawaban yang kedua, perhatikan, kebanyakan kata yang digunakan di dalam surat At-Taubah itu memakai kata qatala yuqatilu muqatalatan, fi'il amarnya atau perintahnya qatil. Qatala qaf alif yang bermakna memerangi, perangilah, bukan membunuh. Jadi yang pakai qatala yuqatilu muqatalatan, qatil, perangilah. Seperti orang yang memerangi kebodohan dan kemiskinan. Bagaimana orang yang memerangi kebodohan dan kemiskinan? Apakah dibunuh? Bukan, diperangi. Bukan qatala yaqtulu qatlan uktul, bunuhlah, bukan. Inilah yang perlu dipahami. Jadi kita harus memerangi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara dakwah, diajak bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan hujah-hujah yang jelas, yang nyata, yang logis, yang bisa diterima. Perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu al-musyrikina kaffah. Wa qatilu, dan perangilah oleh kalian al-musyrikina, kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, kafatan, dalam keadaan seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana telah memerangi oleh mereka kum, pada kalian, kafah, dalam keadaan seluruhnya. Itu pun dengan syarat kita telah diperangi oleh mereka terlebih dahulu, baru kita mempertahankan diri. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi kita sebenarnya hanya mempertahankan diri karena telah diusik, telah diganggu oleh mereka. Sehingga kita harus berperang, mempertahankan diri. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, surat At-Taubah ayat yang ke-29. Lafadznya qatilu, qatilu, sama. Perangilah oleh kalian alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Kalau sudah diperangi dengan cara dakwah, dengan cara pendidikan, dengan cara yang baik-baik, tetapi mereka masih mengganggu ketenangan kita, mereka masih merusak kedamaian, maka terpaksa kita disuruh dan dibolehkan untuk membunuh mereka. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, فَإِذَنْ صَلَخُ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. فَإِذَنْ صَلَخُ, apabila telah berlalu, al-ashhuru, oleh bulan-bulan al-hurumu yang diharamkan oleh Allah. Di dalam Islam ada aturannya, ada bulan-bulan haram yang kita tidak boleh berperang, walaupun dalam kondisi perang, tetapi tidak boleh perang. Tetapi kalau seandainya sudah berlalu bulan-bulan haram, maka bolehlah kita membunuh orang-orang musyrik, yaitu orang yang biadab dan kejam, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban kami. Semoga mendatangkan hidayah kepada kita semua. Adapun masalah pernikahan sudah kita jawab sebelumnya. Kemudian masalah ghanimah atau rampasan perang atau atau angfal,
insya Allah kita akan jelaskan di dalam episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.